وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ila safa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kiram jami ikhwani wa sahabati wa tabi'in wa inna umatina wa jad wa alimina Sani hadal kitab syawalillah lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah rahimakumullah, untuk pagi hari ini karena kita sudah masuki bulan Maulidur Rasul, bulan Rabiul Awal, saya loncati babnya ya. Nanti kita teruskan setelah Rabiul Awal untuk bacaan-bacaan di pagi hari dan sore hari yang minggu kemarin kita terangkan dan belum selesai. Untuk subuh kajian kali ini saya loncati langsung pada bab kitabus sholati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya, di tentang sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-Ahzab 56. Qala Allah Ta'ala berfirman, innallaha sungguhnya Allah wa malaikatahu dan para malaikatnya yusalluna mereka bersolawat ala nabi kepada nabi. Maksud di sini adalah Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu bersolatlah kamu alaihi kepadanya, wasallimu dan salamlah kamu taslima dengan ucapan salam sejahtera. Taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ahaditsu fi fadliha, dan hadis-hadis di dalam keutamaannya, keutamaan sholawat kepada Nabi. Wal amru biha aksara min antuhsor, dan perintah ya, untuk membacanya itu banyak, tapi dalam kitab ini ya disebutkan hanya sebagian saja untuk
mengingat bahwa pentingnya membaca sholawat kepada Nabi. Walakin nusiru ila akhrufin min dzalika tambihan ala ma siwa wa tabarrukan lil kitab bi dzikriha. Ya, jadi oleh Imam An-Nawawi, ya, pengarang kitab ini, ya, disingkat, tidak terlalu banyak, ya, sebagian saja yang disampaikan, ya. Akan tapi kami mengungkapkan pada sebagian dari itu, dari bacaan-bacaan sholawat, ya, tambihan untuk mengingatkan alamasiwaha wa tabarrukan lil kitab bi dzikriha, ya, untuk juga dalam penulisan bab ini tabarrukan, untuk memperoleh berkah, agar berkah dengan penulisan, ya, hadis-hadis yang berkaitan dengan sholawat Nabi. Babus sholati ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab tentang sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rawaina fi sahih Muslim an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran. Di dalam Sahih Muslim, ya, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr bin As bahwasanya annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, ya, bersabda, man shalla alayya, barang siapa yang membaca sholawat, bersolawat kepadaku, sholatan, satu kali bacaan sholawat, ya, sallallahu alaihi, sallallahu, Allah bersolawat alaihi kepadanya, biha, ya, dengan bacaan sholawat yang hanya sekali itu, asron, ya, 10 kali. Jadi kalau ada orang yang baca sholat pada Nabi sekali sholawat, Allah itu bersolawat kepada orang yang membaca sholawat kepada Nabi tadi itu 10 kali, 10 kali. Warawaina fi Sahih Muslim aidan, ya, juga dalam kitab Sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asron. Ya, jadi sama. Redaksinya di sini sama. Jadi saking besarnya pahala sholawat kepada Rasul, dan ini keterangan dari Rasulullah sendiri, ya, kalau kita memohonkan keselamatan Rasulullah, sholawat itu, ya, kesejahteraan, mohonkan keselamatan, kesejahteraan kepada Allah atas Rasulullah, nah, ini Allah akan berikan balasan, ya, bersolawat kepada kita yang baca sholawat itu 10 kali. Di satu sholawat dibalas 10. Nah, kalau 10 sholawat berarti 100. Kalau kita mengamalkan 100, berarti Allah bersolawat kepada kita 1000 kali, dan seterusnya. Semakin banyak juga kebaikannya untuk kita. Jadi Allah dan para malaikatnya bersolawat, ya, pada Rasulullah, pada Nabi. Makanya kita diperintah orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Qala At-Tirmidzi hadisun hasan. Jadi ini hadis hasan.
Qala Tirmidzi wa fil babi an Abdurrahman bin Auf wa Amr bin Rabi'ah wa Ammar wa Abi Talha wa Anas wa Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum. Di dasar yang saya baca tadi itu hadisnya adalah hadis hasan, bukan dhaif. Waraina fi sunani Abi Dawud wa Nasai wa Ibnu Majah bil asanid sahihah, dari kitab Sunan Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah bil asanid sahihati dengan sanad yang sahih, an Aus bin Aus radhiyallahu an qala, dari Aus bin Aus radhiyallahu an berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah, inna sesungguhnya min afdali ayyamikum seutama atau paling utama, ya, seutama paling utama ayyamikum dari harimu itu adalah yaumal jum'ati, hari Jumat. Hari yang paling afdal, paling utama itu adalah hari Jumat. Fa'aksiru alayya minas sholati fihi, fa'aksiru maka perbanyaklah kamu untuk membaca sholawat. Jadi fa'aksiru alayya, perbanyaklah kamu alayya kepadaku minas sholati, bacaan sholawat fihi, padanya, dalamnya. Jadi kita disuruh perbanyak sholawat kepada Nabi pada malam Jumat, di porsinya ditambah maksudnya gitu ya. Jadi kalau sudah punya wirid zikir sholawat apapun bacaannya, sholawat itu macam-macam ya, terserah monggo. Dan yang sholawat nariyah, mengamalkan sholat nariyah setiap malam Jumat 4444 ya. Ada yang membaca setelah sholat Jumat 313 nariyah ya. Ada yang harian setelah sholat fardu 11 ya, monggo mana yang diamalkan. Ini yang sholawat nariyah, sholat yang lain monggo ya, ditambah. Paling tidak bacaan sholawat itu Sallallahu ala Muhammad atau ya bacaan Allahumma sholli ala Muhammad, itu yang paling pendek, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad ya. Sholawat-sholawat yang berbagai macam itu semuanya punya keutamaan. Dasarnya tadi ini. Jadi kita baca sholawat sekali itu Allah membalasnya 10 kali. Nah, kita diperintah oleh Rasulullah ya, pada hari Jumat ya, itu kita suruh perbanyak sholawat kepada Nabi. Fa inna sholatakum ma'rudatun alayya, ya, sesungguhnya sholawat kamu itu ma'rudatun, ditunjukkan, ditampakkan, alayya, kepadaku. Faqalu, lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifa turaddu ya sholatana alaika wa qad aramta, bagaimana sholawat yang saya baca kepadamu itu ya bisa disampaikan, ditunjukkan kepadamu, wa qad aramta, padahal jasadmu itu sudah hancur, sudah usang. Kata ini pendapat sholawat, bertanya kepada Rasulullah begitu ya, padahal kebanyakan kan orang wafat, orang mati itu ya di alam kubur, alam barzah, jasadnya kan hancur, tinggal tulang belulang. Qala, dijawab Rasulullah ya, innallaha harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Jadi kata Rasulullah, innallaha, sesungguhnya Allah, harrama, mengharamkan, 'alal ardi, kepada bumi, ajsadal anbiya, jasadnya para nabi. Jadi para nabi dan rasul itu jasadnya utuh ya, tidak dimakan oleh bumi,
tidak dihancurkan ya oleh bumi. Sehingga sholawat kita itu bisa sampai kepada Rasulullah, bisa ditunjukkan ya kepada Rasulullah. Berikutnya ya, ada satu hadis yang terloncat tadi. Waraina fi sahih Muslim aidan an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah qala aulan nasi bi yaumal qiyamati aksaruhum alayya sholatan. Di dalam sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah juga anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda aulan nasi bi yaumal qiyamati aksaruhum alayya sholatan. Aula sebaik-baik ya, utama an-nasi manusia ya, bi untukku, jadi manusia yang paling utama bagiku yaumal qiyamati pada hari kiamat itu kata Rasulullah aksaruhum alayya sholatan ya, orang atau mereka yang paling banyak sholawatnya kepadaku. Dan ini Rasulullah menyampaikan kepada kita ya, bahwa besok pada hari kiamat manusia yang paling baik ya, paling utama ya, menurut Rasulullah adalah orang yang ketika hidupnya itu paling banyak membaca sholawat kepada Rasulullah ya, pada Nabi. Nah, terus jangan diperdebatkan dengan bagaimana dengan membaca Al-Quran, sama-sama afdolnya ya, dilihat pada posisinya. Ini ya bab yang menerangkan tentang sholawat kepada Rasulullah. Nah, dalam kehidupan ini kita harus dua-duanya. Kita juga senang baca Quran, kita juga senang sholawat kepada Nabi ya. Di dua-duanya kita amalkan ya. Jadi, jangan diperdebatkan ya. Ada keterangan yang lain tentang Al-Quran, afdhalul ibadah qiraatul Quran. Sebaik-baik ibadah itu adalah membaca Al-Quran ya, tidak bertentangan. Jadi kita diperintah dalam hidup ini di samping membaca Al-Quran juga bersolawat kepada Nabi. Jadi besok pada hari kiamat kalau kita kepingin menjadi manusia yang terbaik, maka kita harus memperbanyak juga membaca sholawat kepada Nabi. Warwaina fi sunan Abi Dawud fi akhitabil had fi babi ziyaratil kuburi bi isnadi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dari kitab Sunannya Abu Dawud dalam bab akhir kitab haji dan bab ziarah kubur dengan sanad yang sahih, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la taj'alu qabri idan, jangan engkau jadikan kuburku itu hari raya ya, senang-senang bergembira ria, tetapi wasallu alayya ya, kita tidak boleh apa namanya hura-hura
ya itu kan hari raya, senang-senang. Ketika kita diberikan mampu untuk ziarah ke makbar Rasulullah, ya itu di sana ya jangan hanya merasa senang tok, ya. Tetapi wasallu alayya, bersolawatlah ya kamu semua alayya kepada aku. Fa inna sholatakum, maka sesungguhnya solawat kepadaku, solawatmu kepadaku itu tablughuni haitsu kuntum. Tablughuni itu pasti sampai kepadaku haitsu kuntum, di mana saja kamu berada. Kita yang tidak bisa ke Madinah, ya, berada di tempat kita masing-masing di tanah air ini, ya di mana saja kita membaca sholawat kepada Rasulullah, kepada Nabi, itu sampai, ya sampai. Jadi walaupun jasad Rasulullah itu berada di Madinah, ya, kita yang ada di Kebonsari bersolawat itu disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah. Ya, tablughuni haitsu kuntum, disampaikan kepadaku di mana saja kamu berada. Jadi bukan hanya ketika kita beribadah haji dan umroh bisa ke makam Rasulullah dan bersolawat di sana, ya, kita yang berada di tanah air pun ketika mau membaca sholawat itu juga sampai. Nah, sehingga biasanya jamaah Indonesia yang dibawa KBA rombongan itu kalau sudah memasuki Babus Salam, ya ketika ziarah ke makbar Rasul itu sudah ucapan salam bareng-bareng, ya, Assalamualaikum ya Rasulullah, dan seterusnya, terus sholawatan. Biasanya ini saya lihat ternyata ya orang Indonesia, ya, orang Indonesia. Ya. Jadi andaikan kita nggak bareng-bareng di sana, ya perbanyak, ya khususnya di Raudhah, sholawat kepada Rasul terus berdoa, ya. Karena salah satu tempat yang makbul, ya, dalam berdoa itu adalah di Raudhah, ya. Tapi jangan ditinggalkan sholawatnya, ya, tetap diawali dengan sholawat. Warawai nafi aidan bi isnadin sahih, ya, dengan sanad yang sahih. Nabi Hurairah an Abi Hurairah aidan anna Rasulullah sallam qala, ya, juga dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallam qala bersabda, ma min ahadin, ya, yusallimu alayya, tidaklah salah seorang, ya, yang yusallimu alayya bersalawat salam kepadaku illa kecuali raddallahu alayya ruhi, kecuali Allah mengembalikan raddallahu alayya kepadaku ruhi, rohku, hatta arudda alaihi salam, sehingga arudda aku bisa kembali untuk menjawab salam atasnya. Jadi hadis sahih, ya, jadi dengan sanad yang sahih. Ketika kita ini membaca sholawat, ya, itu roh Rasulullah dikembalikan oleh Allah dan Rasul menjawab, ya, salam kita, ya. Sehingga biasanya para orang tua kita dulu, kiai kita, guru kita, ya, ketika ngajak bersama-sama sholawatan, ya, khususnya pada waktu qiyam, makhlul qiyam, ya, bacaan Nabi salam alaik,
itu biasanya apa? Memberi bau wangi, minyak wangi. Ya. Jadi bawa minyak wangi, ya, kemudian ditolet ya di tangannya orang-orang yang hadir supaya bau wangi, suasana itu wangi. Karena Rasulullah itu suka yang bau wangi. Rasulullah sendiri itu ya baunya harum, ya, sampai tempat yang diduduki itu membekas baunya harum Rasulullah. Nah, minyak wangi sekarang yang dijual itu nggak lama ya. Bau harumnya itu saya bawa semacam begini, ini enggak lama, hanya berapa menit sudah hilang. Ya, berarti ini sudah enggak seberapa. Tadi mau sholat tadi itu saya pakai minyak, tapi sudah enggak begitu bau ya, harumnya sudah hampir hilang. Memang ya murahan, sak gramnya 3.000 ya, mungkin kalau beli yang mahal mungkin ya agak awet. Jadi Rasulullah itu suka bau harum, bau wangi, sehingga kita pada waktu Mahalul Qiyam itu dulu diajari oleh orang-orang tua kita, oleh guru kita, ustadz, kiai kita, ya itu jamaah yang hadir diberi minyak wangi, parfum. Ya. Karena pada saat itu Rasulullah ya rohnya kembali dan menjawab ya, dan menjawab sholawat kita ya. Jadi, menjawab sholawat kita. Dan insya Allah nanti malam ya, nanti malam kita peringati Maulidun Nabi di masjid ini yang tidak ada di tempat lain ya. Kalau panjenengan di musolanya ngadakan, monggo di musola, mungkin di rumahnya ngundang tetangga, monggo. Tapi kalau tidak ada udzur, nggak ada kegiatan, ayo bersama-sama ya kita peringati Maulidun Nabi dengan baca sholawat ya. Dan sudah disiapi ibu-ibu 100 kotak ya, untuk nasinya ya. Nah, minumnya yang belum, barangkali kalau ada yang sedekah mungkin monggo ya minum, atau ada yang bawa buah monggo ya, sebagaimana biasanya ya, bapak ada yang bawa buah ibu-ibu gitu ya, terus ada yang bawa minum ya, monggo. Di samping nanti hari Rabu ya pagi atau setelah subuh kita juga memperingati bersama-sama ya. Jadi memperingati Maulid Nabi itu tidak ada batasnya ya. Jadi memang secara umum pendapat Rasulullah itu lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kalau harinya Senin semuanya sepakat, cuma tanggal itu ada yang khilafiyah ya, ada yang ngomong tanggal 2, ada yang tanggal 8, ada yang tanggal 10, ada yang tanggal 12. Cuma harinya Senin tidak khilafiyah, cuma tanggalnya saja ya. Nah, sehingga memperingati setiap hari ya monggo. Ini sebagaimana yang di adat di mana? Pulau seberang ini, Madura, itu biasanya setiap hari ada saja yang memperingati Maulid Nabi pindah-pindah ya. Tidak salah ya, tidak salah ya, karena itu ungkapan gembiraan, kesenangan ya atas lahirnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali bacaan sholawat ya. Babu amrin man dzukira indaun nabi bis sholati alaihi wa taslim sallallahu alaihi wasallam.
Ya. Bab tentang perintah orang yang ketika disebut indahu di sisinya, man dzukira indahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bisolati alaihi taslim, dengan salawat dan salam kepadanya. Jadi apa yang kita ucapkan, ya, ketika nama Nabi disebut dalam salawat dan salam kepada Nabi. Rawaina fi kitab Tirmidzi, dalam kitabnya Tirmidzi, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala, Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, raghima anfu rajulin, di seseorang itu amat hina, bukan ghina tapi hina, ya. Di amat hina seseorang itu amat hina, ya. Dzukirtu indahu, ketika disebut, ya, namaku di sisinya, falam yusalli alayya, maka ia tidak bersolawat kepadaku. Qala Tirmidzi hadisun hasan. Jadi kita ketika disebut nama Nabi dengan bacaan salawat, kemudian kita tidak membaca salawat kepadanya, adalah menjawab dengan bacaan salawat, itu dalam keterangan hadis ini raghima anfu rajulin, ya, amat hina, ya. Memang dilihat tempatnya, ya. Nah, kalau ketika khutbah Jumat, ya jangan jawab bareng-bareng, dalam paling tidak hati itu tergetar, ya. Ketika khatib baca sholawat kepada Nabi, misalnya setelah syahadaten, setelah syahadat, terus khatib itu baca sholawat, ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Nah, ketika ya, itu paling tidak hati kita getar, ya, baca sholawat jawabnya Allahumma sholli alaih, ya, atau shollu alaih, monggo, ya. Dalam hati paling tidak itu kita ada sambung, ya, ada sambung, ya, jangan sampai nggak ngereken, ya, nggak ngereken. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini prakteknya itu, hadis yang di awal tadi kita diperintah untuk membaca sholawat kepada Nabi, dan ketika malam Jumat disuruh memperbanyak, ya. Kemudian di waktu-waktu yang lain, ya, ketika ada orang yang membaca sholawat, maka kita juga harus menjawabnya dengan sholawat, ya, supaya kita tidak masuk dalam hadis raghima anfu rajulin, supaya kita tidak hina nantinya. Nah, jamaah, ya, kita harus bisa mengatur bijaksana, ya, dalam menjawab sholawat Nabi, ya. Jangan kemudian ketika khutbah bareng Allahumma sholli alaihi Muhammad, Allahumma sholli alaihi, itu ya jamaah, ya, jadi di luar khutbah monggo. Ya, ketika khutbah paling tidak kita sambung dan kita jawab dalam hati. Ini menunjukkan bahwa kita ini menjadi orang yang senang cinta kepada Rasulullah, ya. Ketika nama Nabi disebut, kita sambung,
Ya sama ciri orang Islam kalau berkaitan dengan Al-Quran, ketika Al-Quran dibaca, jadi itu senang, senang dengan mendengarkan bacaan Al-Quran, orang lain baca Al-Quran, itu hatinya sambung. Jadi hatinya sambung. Itu menunjukkan bahwa kita ini cinta Al-Quran, ciri daripada orang yang beriman. Nah, salah satu ciri juga diantaranya kita cinta pada Rasulullah, ketika nama Rasulullah itu disebut, sambung, bukan kita malah biasa atau malah tidak perhatikan. Waraina fi kitabin sunni bisnadin jayyid an Anas radhiyallahu an qala, dari sahabat Anas radhiyallahu an berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, man dzukirtu indahu falam yusalli alayya, man dzukirtu, man orang dzukirtu disebutku indahu di sisinya, jadi ketika nama Nabi itu disebut fal yusalli alayya, maka orang itu bersolawat kepadaku, maksudnya menjawab, fa innahu man shalla alayya marratan, maka sungguhnya orang yang bersolawat kepadaku sekali, sallallahu azza wa jalla alaihi asyra, Allah azza wa jalla sholawat kepadanya 10 kali. Walaupun itu yang baca sholawat tadi orang lain, kita menjawabnya Allahumma sholli alaih atau sallallahu alaih, itu pahalanya 10 kali. Jadi dia fa innahu man shalla alayya marratan, maka sungguhnya orang yang bersolawat kepadaku sekali, sallallahu azza wa jalla alaihi asyra. Jadi secara tidak langsung ketika ada orang baca sholawat kita menjawabnya, berarti kita juga membaca sholawat. Waraina fi bi isnadin dhaif, ini dengan sanad yang dhaif. An Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Jabir radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dzukirtu indahu falam yusolli alayya faqad sakiya. Jadi cuma hadisnya dhaif, barang siapa yang disebut namaku di sisinya, falam yusolli, lalu dia tidak bersalawat alayya kepadaku, faqad sakiya, sungguh dia celaka. Orang itu ketika disebut nama Nabi tidak menjawab dengan bacaan sholawat, faqad syakiya, sungguh dia celaka. Waraina fi Tirmidzi an Ali radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam kitabnya At-Tirmidzi dari sahabat Ali radhiyallahu an berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, al-bakhilu man dzukirtu indahu, al-bakhil orang yang bakhil. Jadi bakhil itu adalah man dzukirtu indahu, orang yang ketika disebut namaku di sisinya, falam yusolli alayya, lalu dia tidak bersolawat kepadaku, dia tidak menjawab solawat kepadaku. Itu kata Rasulullah adalah orang yang bakhil. Padahal kita jawab itu enggak bayar. Kita jawab orang baca sholawat, ketika baca sholawat kita jawab bacaan sholawat dengan bacaan sholawat, itu enggak bayar kan? Tapi mengapa kok kita enggak menjawab? Nah, ini dianggap oleh Rasulullah bakhil. Hanya menjawab shollu alaihi, Allahumma sholli alaihi, atau dengan yang lainnya, monggo.
Qala At-Tirmidzi katakan hadisun hasan sahih. Jadi tingkatan hadisnya di sini adalah hasan sahih. Ya. Warawina fi kitab Nasa'i fi riwayatin Al-Husain ibni Ali radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam riwayat yang lain dalam kitabnya An-Nasa'i dari cucunya Nabi Husain, ya, jadi Sayyidina Husain bin Ali, Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Imam Abu Isa Tirmidzi indah dal hadis yarwi an ba'di ahli ilmi qala idza shalla rajulu alayya nabi sallallahu alaihi wasallam marratan fil majlisi ajau anhu maka fi dzalikal majlis. Jadi idza shalla rajul, ya, jadi sebagian para ahli ilmu berpendapat, ya, dalam riwayat itu apabila sholat rajul sholawat rajul seseorang ala nabi kepada nabi, jadi apabila orang itu bersolawat kepada nabi marratan hanya sekali fil majlis, dalam tempat duduk, dalam majelis, apakah itu majelis ilmi atau majelis kebaikan yang lainnya, ya, hanya sekali baca sholawat ajau anu maka fi dzalikal majlis, itu sudah cukup. Nah, jadi dianjurkan bagi kita ini ketika berada dalam satu majelis itu ada yang membaca sholawat walaupun hanya sekali, ya, jadi biasanya MC pembawa acara yang buka itu biasanya mesti di samping memuji Allah dengan bacaan alhamdulillah, itu biasanya juga dengan sholawat Nabi. Itu dituntun semacam itu, ya, dibimbing semacam itu oleh guru-guru kita, ustadz kita, kiai kita, as-salafus saleh, orang-orang terdahulu yang, jadi kita tinggal mengamalkan saja, tinggal niru, jangan ditinggalkan, jangan dikurangi, maksud saya gitu, ya, jangan dikurangi, ya. Jadi sebaiknya ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan dalam satu majelis, ya, itu sholawat ini juga ikut dibaca, ya, walaupun hanya sekali, ya paling tidak pembawa acaranya yang bersholawat, ya. Jadi kita tinggal ikut menjawab ketika ada pembawa acara atau MC bersholawat, ya, kita harus tergetar dan menjawab Allahumma sholli alaih, ya, atau sholli alaih, monggo. Jadi tinggal meraktekkan, ya, sejauh mana kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang sahih itu disebutkan yuksarul mar'u ma'aman ahabba, yang besok itu orang itu dikumpulkan ma'aman ahabba, bersama orang-orang yang dicintainya. Nah, kalau kita kepingin kumpul Rasulullah besok, ya, pada hari kiamat, ya, kita harus cinta Rasulullah, ya. Di surga juga ketemu Rasulullah, yang kepingin ketemu Rasulullah, ya, harus cinta Rasulullah, ya, hingga bersama-sama Rasul, bersama orang-orang yang kita cintai. Nah, dalam Al-Qur'annya, ya, orang-orang yang kita cintai selain Rasulullah kan keluarga, ya, orang tua, istri atau suami, anak-anak. Nah, kalau kita kepingin kumpul, ya, orang-orang yang kita cintai ini harus bersama-sama kita dalam hidup itu, keimanannya harus bersama-sama, ya, jangan sampai, ya, ada di antara keluarga kita yang jauh dari nilai-nilai keimanan. Kalau kepingin ketemu semacam itu, berarti kalau kita memperhatikan ku anfusakum alikum naro, kita cinta kepada keluarga kita, ya.
boleh. Kalau nggak cinta, nggak sembahyang ya diumbar, nggak diingatkan anaknya atau ya suami istrinya. Jadi harus saling mengingatkan supaya tetap ya mempraktekkan nilai-nilai keimanan dalam kehidupan. Orang-orang yang cinta semacam begini dalam satu keimanan besok juga akan dikumpulkan bersama-sama dalam surga Allah. Jadi ini monggo bersama-sama ya keluarga kita jadikan menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang cinta kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada para keluarga Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Caranya ya dibimbing, diajarkan ya bareng-bareng ya di rumah, diajak sholawatan. Ya mohon maaf, gampangnya gini, kalau kita sudah punya anak dewasa dan punya anak kecil, diingatkan kalau nimang-nimang bayinya itu dengan bacaan sholawat, jangan dengan nyanyian. Itu caranya juga mengajak kepada keluarga itu cinta kepada Rasulullah. Jadi kalau nimang-nimang ya termasuk jenengan dibaca sholawat, jangan hanya reng-reng bukan sholawat ya. Sholawat kan macam-macam, monggo ya Rasulullah, monggo ya Nabi, monggo ya Rabbi Sholli, monggo ya dengan lagu-lagu jenengan sendiri ya, dengan menggendong ya cucu sudah dikenalkan bacaan-bacaan sholawat ya, anaknya juga diajarkan bacaan. Kalau gendong menimang-nimang ya bacakan sholawat ya, bacakan sholawat di samping dengan kalimat-kalimat thayyibah yang lain. Moga-moga manfaat bi barakatil Fatihah. Sholli ala Muhammad.